Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hili fawitin azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada akhir surat Al-Baqarah, penghujung surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kedua ayat terakhir, ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalian mengungkapkan, menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, pasti akan dihisab oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbiru taala anna lahu mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya hanya milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi, kekuasaan di langit dan kekuasaan di bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada pada keduanya. Wa ma bainahunna, dan apa yang ada antara keduanya. Fihinna itu di langit dan di bumi. Yang di langit adalah alam langit, di bumi adalah alam bumi, binatang, yakni tumbuh-tumbuhan dan apapun yang ada di bumi. Yang di langit adalah makhluk-makhluk langit, para nabi, para rasul, para malaikat yang mereka tinggal di langit. Adapun antara keduanya adalah bintang ke bintang, mendung, bintang ke bintang, planet dan yang lainnya, yang itu tidak di langit juga tidak di bumi. Itu wa ma fihinna wa ma bainahunna. Dan ini harus menjadi satu keyakinan utuh di dalam diri setiap muslim, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dikendalikan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kemudian kita tertimpa sesuatu, yakinlah di balik itu ada sebuah hikmah besar yang itu diinginkan oleh yang Allah Subhanahu wa taala, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul muttali'u ala ma fihinna, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-muttali'u ala ma fihinna, Allah mengetahui semua yang ada padanya. La takhfa 'alaihi adh-dhawahiru wal sarailu wal dhamair, dan tidak ada yang tersamarkan pada Allah, apapun yang nampak, apapun yang tersembunyi, apapun yang dhamair, tersembunyi, sarair dan dhamair, sesuatu yang tersembunyi yang ada dalam hati, yang dinampakkan maupun yang masih ada dalam hati. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in daqqat wa khafiyat, jadi wa in daqqat wa khafiyat, sampai pun itu yang
jelimet gitu ya, yang sangat jeli, yang sangat samar. Wa akhbara, dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan yani annahu sayuhasibu ibadahu ala ma fa'alu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisab para hambanya atas apa yang mereka kerjakan. Wa ma akhfauhu, dan atas apa yang mereka sembunyikan fi sudurihim, dalam hati mereka. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, aw tubduhu, jika kalian menampakkan yang ada dalam hati kalian, ya'lamuhullah, pasti itu akan diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang di langit, apapun yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala yani maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qala, dan beliau juga bersabda firman, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi dan yang disamarkan. Wal ayat, dan ayat-ayat yang lain, fi dzalika katsiratun jiddan, dalam masalah ini sangat banyak. Waqad akhbara fi hadhihi bimazidin minal ilm, dan Allah menghabarkan dalam ayat ini dengan tambahan satu ilmu, wa huwa, yaitu al muhasabatu ala dzalik, Allah itu akan menghisab atas semua itu. Walihada lamma nazalat hadhil ayat, oleh karena itu tatkala ayat ini turun, tatkala jadi ayat ini turun, yani ishtadda dzalika ala sahabat, para sahabat itu merasa sangat berat, yani radhiyallahu anhum, wa khafu minha, mereka takut dengan ayat ini, wa min muhasabatillah, dari hisabnya Allah lahum, kepada mereka, ala jalilil a'mali wa haqiriha, wa hadha min syiddati imanihim wa iqanihim, yani atas yani apa ya, amal-amal yang besar maupun amal-amal yang kecil. Ini semua adalah karena sangatnya iman mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan, ayat yang perlu kita jadikan moto dalam kehidupan. Bahwa pertama, kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Apapun yang di langit, apapun yang di bumi, semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dalam waktu sekejap segala sesuatu bisa, ini segala sesuatu itu ini bisa berubah. Kasus yang sekarang terjadi di bumi Gaza, Palestina. Baridan azanillahu jadi wa iyakum. Panjang kalau aku bahas iki gak sido ngaji. Ini panjang kalau ana harus membahasnya gak sido ngaji. Tapi ana cuma ingin membahasnya dari satu titik. Bahwa jadi apa yang terjadi sekarang di bumi itu, dari satu sisi memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi begitu. Karena itu akan berlangsung sampai nanti peristiwa perang akhir zaman. Jadi perang akhir zaman. Tapi bukan berarti tidak ada upaya untuk mempercepat datangnya peristiwa itu. Yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lan taqumas saa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai nanti orang-orang kafir berperang, orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Lalu orang muslim membantai orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu, di balik pohon, batu dan pohon berbicara, ya muslim ya Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari bunuhlah dia, kecuali satu pohon horqat. Yani pohon horqat. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bariyatin azanillahu yani wa iyyakum. Sebagai sama muslim, maka kita punya satu kewajiban membantu mereka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu, jika Allah menghendaki dalam waktu sekejap Yahudi itu bisa hancur. Negeri yang menamakan diri dengan Israel sebenarnya adalah negeri Yahudi, itu bisa hancur dalam waktu sekejap. Jika Allah menghendaki bumi itu digoyang, kemudian mereka dilenyapkan oleh Allah, bisa langsung terjadi. Maka bantu kekuatan itu dengan doa. Jadi bantu kekuatan itu dengan doa yang mampu untuk kita bantu. Jadi yang mampu untuk kita bantu. Dan dengan apa yang kita mampu dari kekuatan. Yang kita mampu dari kekuatan adalah bantu secara sosial, bantu secara bantu secara yani finansial, bantu yang lain.
untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga ya akhwan, yang ketiga saja. Keadaan saudara-saudara kita di bumi Palestina jangan sampai menjadikan kita melakukan pelanggaran syar'i. Dalam arti ketemu wong Yahudi di kini pateni. Ketemu wong apa di kini pateni. Itu pelanggaran syar'i. Dan sebuah bencana, nazilah, hawadits tidak bisa dihilangkan malah dengan pelanggaran syar'i. Ada koridor-koridor syar'i jadi untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi untuk melakukan tindakan itu. Yang berikutnya ya akhwan, dalam masalah semacam ini maka yang perlu dimunculkan adalah empati kaum muslimin terhadap perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam jihadud difa, membela negaranya dari gempuran orang-orang Yahudi. Jadi dari gempuran orang-orang Yahudi, jihadud difa. Jadi jihad untuk membela kehormatan negeri mereka yang dicabik-cabik oleh para penjajah orang-orang Yahudi. Jangan terlalu memunculkan apa yang sedang terjadi terhadap negeri Palestina. Mereka itu mau IM, mereka itu mau JT, mereka itu mau apa. Sekarang ini kondisi perang. Jadi kalau mau kritisi masalah itu kemarin dan nanti, bukan sekarang. Sekarang ini posisinya adalah membela, mendoakan saudara-saudara kita, jadi yang mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang sekarang terjadi adalah benar-benar terjadi perang dengan segala titik perbedaan antara kita mungkin dengan siapapun yang ada di negeri mereka. Ini itu ahkamul wuku'. Ahkamul wuku' itu saat sudah kadung terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi kondisinya ya Juan, kondisinya itu mirip-mirip dengan ketika kita di rumah. Kemudian terjadi apa? Tabrakan, cewer ngono ning karepe omah. Sampeyan metu, ngono setakon muslim, Pak. Ini itu kafir. Jadi muslim atau kafir itu enggak perlu sekarang pada waktu itu. Yang perlu adalah membela, yang perlu adalah menolong, yang perlu adalah membela, yang perlu adalah yang semacam itu. Tidak perlu untuk bahas masalah-masalah yang lain. Itu bahasnya nanti. Jadi itu bahasnya nanti, bahasnya kemarin gitu ya. Kalau sekarang ini benar-benar kondisi, ini kondisi adalah kondisi memprihatinkan terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestina, Meskipun kita ada mempunyai satu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni akan mengembalikan Palestina itu ke tangan kaum muslimin. Hanya itu kapan dan di tangan siapa, maka itu yang kita tidak pernah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala pernah membebaskan bumi Palestina di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu negeri Palestina kembali dikuasai oleh orang-orang Yahudi, direbut oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Allah membebaskan negeri itu di tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala dengan segala permasalahan yang muncul di tangan siapa Salahuddin Al-Ayyubi, tapi sangat dibela, sangat dipuja, sangat dipuji oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? At-tazkiyah itu mujazzah. Jadi memuji, membela itu apa ya? Mujazzah itu bahasa Indonesia apa? Terpecah. Tatkala kita muji dari satu sisi bukan berarti kita harus memuji di semua sisi. Kita semua tahu bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi itu Asy'ari. Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang Asy'ari. Jelas-jelas Asy'ari. Dan beliaulah yang menyebarkan mazhab Asy'ariyah kuat di negeri Mesir. Tapi setelah menghilangkan mazhab Batiniyah, mazhab Batiniyah dihilangkan, diganti dengan Asy'ariyah, dan bercokol sampai sekarang di negeri Mesir. Itu adalah berkatnya, kok berkat ya. Itu adalah apa ya? Sisa-sisa dari apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lana walah. Tapi dalam dunia jihad tidak ada seorang pun yang mengingkari kemuliaan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kondisi semacam ini, Anda katakan doakan ya akhwan, doakan siapapun yang berjuang di sana. Sekarang ini perang antara muslim dan kafir. Terindasan besar-besaran antara muslim dan kafir. Minimalnya doa, karena kekuatan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Minimalnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari ini, yang 2 hari ini perang dahsyat ya di bumi Gaza, kemudian seakan-akan enggak terjadi
apa-apa. Seakan-akan ini tidak terjadi apa-apa di negeri, ini di tengah-tengah negeri yang lain. Yani negeri Gaza itu, negeri Palestina itu beda dengan negeri-negeri yang lain ya kawan. Dalam arti seandainya ini terjadi di Kashmir, pernah terjadi di Chechnya, pernah terjadi di Afghanistan, pernah terjadi di Tajikistan gitu ya. Itu adalah ikatan batin antara kita dengan mereka. Itu murni ikatan batin antara sesama Muslim. Tapi sekarang ikatan batinnya tambah karena itu adalah Baitul Maqdis. Yani karena itu adalah negeri Baitul Maqdis, tempat kiblat pertama kaum muslimin, tempat masra'nya, Isra'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan segala permasalahan antara kita dengan orang-orang yang dimunculkan ke permukaan bahwasanya mereka adalah yang dianggap pejuang di bumi Gaza. Jadi orang-orang di Hamas, orang-orang di ini, orang-orang di itu, dengan segala permasalahan yang ada, maka bantu siapapun yang hari-hari ini sedang membela negeri Palestina dengan doa, dan rakyat Palestina dengan apa yang mampu kita bantu. Setidaknya dengan doa ya kawan, karena Allah Maha mampu segalanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah apapun yang di langit, apapun yang ada yang di bumi, apapun yang ada di langit, jadi apapun yang ada di bumi. Fir'aun dengan segala kekuatannya hancur dalam waktu sekejap. Namrud dengan segala kekuasaannya hancur dalam waktu sekejap. Meskipun kita yakin itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah ini kehendaki, kepada jadi orang-orang yang ini Allah Subhanahu wa taala ini kehendaki. Nah, yang berikutnya bariyatin azanillahu yani yang berikutnya bariyatin azanillahu yakum adalah yang tentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang dinampakkan, apa yang tidak dinampakkan, dan apa yang dihisab. Dan ayat ini membuat berat para sahabat. Kenapa ya kawan? Urusan hati kalau kemudian dihisab itu abot. Yani kalau urusan amal dihisab itu oke lah gitu ya. Tapi kalau urusan hati yang masih dalam jiwa, masih dalam perasaan, kok dihisab, itu para sahabat merasa berat. Makanya yani keberatan para sahabat ini pernah dimunculkan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan rawal Imam Ahmad an Abi Hurairah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala lamma nazalat ala Rasulillah, tatkala turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yani hanya milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apabila kalian itu menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, autufuhu, atau kalian menyembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah itu akan menghisab kalian. Fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah, maka itu menjadi berat di atas para sahabatnya Rasulullah SAW. Fa'atau Rasulullah, akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa jasau 'ala rukab, mereka itu pun menekuk lututnya. Jadi apa ya? Sendeklu biasanya apa? Apa tuh? Jasau itu kakinya ditekuk tapi nggak sampai rukuk, nggak sujud. Wong arep dipenggal kepala ngono lho. Ngono ku jenenge berlutut. Yo kok sendeklu rek. Ket mau ndelek berlutut iki nemu. Mereka itu berlutut ketika pada lututnya. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutik, ya Rasulullah, kita itu dibebani satu amal perbuatan yang kami mampu. Kami bisa melakukan itu ya Rasulullah. Salat, siam, jihad, sedekah, itu kita mampu melakukan. Ada perintah salat, perintah puasa, perintah jihad, perintah sedekah, kita mampu melakukan. Waqad anzala 'alaika, yani hadil ayat, sekarang ini Allah menurunkan kepadamu ayat ini. Wala nutikuha, dan kita enggak mampu ya Allah, ya Rasulullah. Maksudnya kita enggak mampu itu amal yang hati itu yang masih dalam hati. Kemudian kita dihisab. Jadi amal yang ada dalam hati, karena sesuatu di dalam hati ya bersitan jiwa itu mesti enggak ada enggak bisa menghindar dari kejelekan. Mesti enggak bisa menghindar dari kejelekan. Bersitan hati, kerentaknya hati, tiba-tiba sliwer enak maling yo, tiba-tiba ngono yani misalkan barang api
Wih, maling ngono enak. Terus sekedar sliwer hilang. Lah, kalau semacam itu dihisap, abot ya huang. Menungso itu punya namanya hawa nafsu, mlaku-mlaku ketok wong ketok awayu. Ngono ku si lanang tak pateni ngono. Ngono misalkan ngono. Sliwer ngono, terutama sing jadi tapi astagfirullah, hilang. Langsung semacam. Lah kalau semacam itu kemudian dihisap, abot ya kawan. Abot. Ini amal zahir dihisap itu kami mampu ya Rasulullah. Nah, sekarang ini Allah menurunkan ayat yang kami enggak mampu. Yang kami enggak mampu. Wala nutiquha. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW itu bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum." Loh, apa kalian itu kepingin mau berkata kayak yang dikatakan oleh dua ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, sami'na wa sa'na wa asaina, kami dengar lalu kami langgar. Bal qulu, katakan sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar kami taat. Kalau kami enggak mampu ya Allah, kalau kami melanggar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami, hanya kepadamu kami itu akan kembali. Jadi jangan sampai mengatakan kami nggak mampu. Sudahlah, dengar perintah ini, kerjakan semampu maksimalnya. Kalau ono kepurusute maka ghufranaka, ampuni kami ya Allah, karena hanya kepada Engkau kami itu kembali. Akhirnya karena diomongin sama Rasulullah SAW semacam itu, falamma aqarra bihal qaumu, tatkala para sahabat sudah mengakui, nggih pun ya Rasulullah kami manut. Wa dzallat fihi alsinatuhum, lisan-lisan mereka menjadi rendah, maksudnya itu menjadi yang manut gitu loh, gak protes lagi. Anzalallahu fi isriha, yani Allah lalu segera menurunkan ayat berikut ini. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, ayat yang berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, yani sang Rasul dan orang-orang beriman, mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membedakan antara seseorang dari para rasulnya. Enggak membedakan dalam arti sama-sama nabi, dalam arti sama-sama rasul. Jadi karena membedakan para nabi dan para rasul itu ada dua sisi. Sisi dari sisi keutamaan, dan itu boleh. Yang udah dari sisi kenabian, dan itu nggak boleh. Tidak boleh dibedakan antara Muhammad SAW dengan Isa, dengan Musa, dengan Yunus, dengan ini. Dari sisi sama-sama nabi. Tapi kalau dari sisi kemuliaan jelas. Ini tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi kami utamakan sebagian rasul di antara sebagian yang lain. Mana tadi? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu, dan mereka para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami dan hanya kepadamu kami itu akan kembali. Falamma fa'alu dzalika, tatkala mereka telah melakukan itu, nasakhahallahu, yani Allah menghapus ayat tadi, fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala, yani maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang di atas kecuali pada kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dia itu akan mendapatkan pahala yang dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan akan mendapatkan dosa apa yang dia kerjakan. Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna, jangan kau hukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami enggak sengaja, kami enggak tahu atau kami enggak sengaja. Ila akhiriha, sampai akhir dari ayat ini. Nah, jadi ayat itu tatkala turun, para sahabat itu abot berat gitu rasanya. Maka mereka mencoba untuk apa ya? Usul gitu sama Rasulullah. Diprotes ya enggak lah. Ini usul sama Rasulullah, pripun nggih? Kalau selama ini beban-beban syariat itu mampu kami lakukan, dan sekarang ini kita nggak mampu ya Rasulullah. Karena masuk urusan hati sekecil apapun dihisab, itu kita nggak mampu ya Rasulullah. Siapa orang yang mampu mengendalikan hati? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lo ngono, kalau kalian bersikap semacam itu berarti kayak ahlul kita mendengar perintah lalu dilanggar. Ustok, lakukan semaksimal kalian. Ini ono keplesete, maka minta ampun kepada Allah. Akhirnya mereka nggih pun kan ngoten. Ya sudah ya Rasulullah, kami manut kalau semacam itu. Maka turun firman Allah, amanar rasulu
bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sampai ayat itu selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ayat tadi, hukum menghisap yang masih dalam hati belum sampai dikeluarkan ke keluar. Belum sampai dikeluarkan di luar dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita bahas pada ayat berikutnya. Wa rawahu Muslimun munfaridan, Imam Muslim meriwayatkan sendirian, maksudnya tidak sama-sama Bukhari. Munfaridan bihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, fa dzakara mithlahu, beliau menyebutkan riwayat yang semisalnya, wa lafdhuhu, dan lafadznya, falamma fa'alu dzalika, tatkala mereka para sahabat sudah melakukan itu, maksudnya mereka sudah tunduk dan sudah patuh, nasakhahallahu, Allah menghapus ayat ini. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali pada kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dia itu jadi mendapatkan apa yang dia kerjakan, dan 'alaiha, mereka itu akan mendapatkan beban dosa atas apa yang mereka kerjakan juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, jangan Engkau beri kami beban, jangan Engkau hukum kami, in nasina, jika kami melakukan sesuatu yang salah karena lupa, au akhtana, atau karena khata. Karena khata itu ada dua kemungkinan makna. Ada dua makna, bukan dua kemungkinan, ada dua makna. Yani karena kami salah karena nggak tahu, atau salah karena nggak sengaja. Itu sama-sama khata. Jadi perbuatan yang dilakukan khotoan karena salah, itu maknanya adalah perbuatan salah nggak dia sengaja, atau padahal dia tahu tapi nggak sengaja, atau perbuatan salah karena ya ini nggak tahu. Dua-duanya itu adalah akhtana. Jadi dua-duanya itu adalah akhtana. Nggak tahu, akhirnya melakukan kesalahan karena nggak tahu kalau itu haram, atau ngerti kalau itu haram tapi nggak sengaja. Orang minum khamr, jadi orang minum khamr khotoan, jadi karena salah gitu ya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, gak ngerti nih khamr itu haram. Nih, itu misalkan gak ngerti kalau itu, ngerti nih itu khamr tapi gak ngerti kalau itu haram. Itu namanya akhtana jahlan, karena nggak tahu. Ya gambarannya, ya orang baru masuk Islam baru ngerti hukum Islam, yang ngerti ini ya pokoknya selama ini sebelum dia masuk Islam itu minumnya ya yang semacam itu, kemudian dia masuk Islam belum pernah belajar Islam, belum pernah kenal agama Islam, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut. Itu berarti nggak tahu. Yang kedua, tahu kalau khamr itu haram, tapi haus, masuk rumah di dhuwure meja minuman, ono air gitu, ono cair, langsung diminum. Setelah diminum, entek kayak ngerti kalau itu ini khamr, maka itu namanya salah khotok karena nggak sengaja, dan dua-duanya tercakup dalam au akhtana. Mana tadi? Qala, maka Allah menjawab, na'am, iya. Jadi doamu aku kabulkan, permintaanmu aku kabulkan, kata Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan na'am, ya, permintaanmu aku kabulkan, dalam arti aku enggak akan hukum, Allah tidak akan menghukum perbuatan seorang muslim jika melakukan kesalahan karena lupa, jika melakukan kesalahan karena khata. Ini karena khata. Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamalatahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami beban yang berat sebagaimana Engkau berikan beban pada umat-umat sebelum kami. Qala, Allah mengatakan na'am. Ya, makanya syariat agama kita itu syariat yang mudah, beda dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Syariat-syariat yang sebelumnya berat ya Allah. Alhamdulillah kita jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syariat-syariat yang sebelumnya, misalkan syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ini orang melakukan dosa besar tobat, itu caranya tobat dibunuh. Ini orang melakukan dosa besar tobat taruhannya mati. Ini gak kepingin mati ya gak tobat. Dia tobat ya taruhannya mati. Jadi kedua, misalkan syariat Nabi Musa itu nih ada pakaian kena najis itu dipotong, nggak boleh dicuci. Jadi pakaiannya bolong-bolong, tambal, karena nggak bisa dicuci, karena najis. Kotor sih bisa dicuci, tapi ini najis nggak bisa dicuci, itu berat ya. Mau coba zaman sekarang, terus ini syariatnya semacam itu, wapi bolong-bolong, bajunya tembel-tembelan. Nah,
Qala Allah mengatakan na'am iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah janganlah Engkau beri beban kami yang kami tidak mampu melakukannya. Qala Allah mengatakan na'am iya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana, Engkau adalah yani maulanya kami, yang pemimpinnya kami, sayyidnya kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami melawan orang-orang kafir. Qala Allah mengatakan na'am iya. Warawal Imam Ahmad meriwayatkan an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas qala, beliau mengatakan lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu, dan jika kalian itu apa? Menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian. Apa yang ada dalam hati kalian itu dinampakkan ke permukaan, diucapkan, diomongkan, dijalankan perbuatannya gitu. Aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Yuhasibukum bihillah, pasti Allah akan menghisab kalian. Qala dakhala qulubahum minha syai' lam yadkhul qulubahum min syai'. Yani masuk dalam hati mereka ada perasaan yang belum pernah masuk sebelumnya, itu maksudnya. Jadi ada rasa berat yang ada dalam hatinya para sahabat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Qala faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan qulu, katakan sami'na wa ta'na wa sallamna, kami dengar, kami taat, kami patuh, kami tunduk dan patuh. Fa'alqallahul imana fi qulubihim, maka Allah menganugerahkan keimanan dalam hati mereka. Fa'anzala, maka Allah turunkan firman-Nya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sama dengan ayat yang di atas tadi yang sudah kita baca. Ila qaulihi, sampai firman Allah, fangsurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami melawan orang-orang kafir. Wa hakadha rawahu Muslim, ini pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada, yang Muslim menambahkan lafaz Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami khata, kami salah. Qala, Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah mengabulkan, mengerjakan yang kamu minta. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau beri beban kami isran, jadi sebuah syariat yang berat. Jadi sebagaimana Engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Qala Allah berkata, qad fa'altu, aku telah mengerjakan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau beri beban kami apa yang tidak kami mampu. Qala, yani Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah mengerjakan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Qala qad fa'altu. Tsumma dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini riwayat ukhra an Ibnu Abbas, riwayat lain dari Abdullah bin Abbas dalam Musnad Ahmad, dan dua riwayat dari Imam At-Tabari. Yani semuanya itu riwayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani masyarakat umat Islam di luar kemampuannya. Fahadhihi turukun sahihatun an Ibnu Abbas. Ini adalah riwayat-riwayat yang sahih dari Abdullah Ibnu Abbas. Waqad thabata an Ibnu Umar, telah sahih dari Abdullah Ibnu Umar. Kama thabata an Ibnu Abbas, sebagaimana telah sahih dari Abdullah bin Abbas. Farawa al-Bukhari an Marwan al-Asfar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Marwan al-Asfar an rajulin min ashabin Nabi, dari seseorang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asibuhu Ibnu Umar. Dalam prediksiku dia adalah Abdullah Ibnu Umar. Beliau mengatakan tentang firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu, jika kalian menampakkan yang ada dalam diri kalian atau kalian masih sembunyikan. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan nasakhathal ayah allati ba'daha, ayat ini dihapus oleh ayat yang setelahnya. Hakadha ruwiya an Ali, ini pula yang diriwayatkan dari Ali bin Mas'ud, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Qatadah, annaha mansukhatun billati ba'daha. Ayat ini dihapus dengan ayat yang setelahnya. Jadi intinya, ini pendapat mayoritas para fuqaha, pendapat mayoritas para ulama dan para mufassirin. Jadi tatkala Allah membebani orang untuk menghisab yang masih dalam
hati krenteke hati itu dihisab, ayat itu riwayatnya hukumnya kemudian dihapus dengan ayat, yakni Allah tidak akan membebani sesuatu di atas kemampuan manusia. Baik, waqad thabata bima rawahu jama'atu fi kutubihim sittah. Juga telah sahih dengan diriwayatkan oleh jamaah dalam kitab 6 mereka, Bukhari, Muslim dan Sunan Arba'. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha yutajawazza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku ma haddatsat bihi anfusuha, yang masih diomongkan dikerentekne oleh atine, malam takallam au ta'bal, selagi belum apa? Ngomong, selagi belum berbuat. Sesuatu yang masih dalam hati itu nggak ada hukum. Jadi kalau ada orang itu nyeraikan istrinya tapi masih dalam hatinya, belum terusap di lisan, maka nggak ada hukum. Kalau ada orang apalagi yang ada dalam hatinya, itu belum ada hukum sampai dia itu mengucapkan atau berbuat. Nah, wa fi sahihain, dan dalam sahihain an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW itu bersabda, qala Allah berfirman, idza hamma 'abdun bisayyi'atin fala taktubuha alaih. Apabila ada orang punya kehendak berbuat jelek, kau usah ditulis. Yani wa in 'amilaha faktubuha sayyi'ah, jika dia mengerjakan kejelekan ditulis satu kejelekan. Wa idza hamma bihasanatin, apabila kehendak yang kuat untuk berbuat baik, falam ya'malaha, dan belum diamalkan, maka apa? Faktubuha hasanah, tulis sebagai satu pahala. Wa in 'amilaha faktubuha asyra, jika dia mengerjakan tulislah 10 kali yani pahala. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama, bahwa ayat berikutnya yang akan kita bahas, aman Rasul, itu menghapus ayat yang sebelumnya. Itu pendapat yang pertama, dan itu mazhab mayoritas para ulama tafsir. Pendapat yang kedua kita selesaikan. Warawa Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, annahu qala, beliau mengatakan, hiya muhkamah lam tunsakh. Ayat tadi, ayat yang di atas tadi itu ayat yang muhkam, ayat yang masih berlaku, belum dihapus. Wakhtara Ibnu Jarir dzalik, pendapat ini dipilih oleh Imam siapa? Ibnu Jarir. Wahtajja ala annahu la yalzam minal muhasabah al muaqabah, dan beliau berhujjah, kalau wong sekedar menghisab kok belum tentu menghukum, kan cuma menghisab, belum tentu menghukum gitu. Wa annahu ta'ala qad yuhasibu wa yaghfir, Allah itu bisa jadi menghisab tapi malah mengampuni. Waqat yuhasib wa yu'aqib, kadang-kadang menghisab, kadang-kadang menghisab sekaligus menghukum. Bil hadits alladzi rawahu an Sufwan ibnu Muhras, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sufwan ibn Muhras. Qala, beliau mengatakan, baina nahnu natufu bil bait, tatkala kami tawaf di Baitullah, ma Abdullah ibnu Umar, bersama Abdullah ibnu Umar, wa huwa yatuf, tatkala itu Abdullah bin Umar juga sedang tawaf. Idza arada lahu rajulun, tiba-tiba dipapasi, ditemui oleh seseorang. Faqala, beliau mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, ma sami'ta Rasulullah yaqulu fin najwa, apa yang pernah jenengan dengar sabda Rasulullah tentang najwa? Najwa itu apa ya? Sesuatu yang masih dalam hati, sebelum terungkap gitu. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW itu yaqul, bersabda, yadnul mu'min min rabbih, seorang mukmin itu mendekat kepada Tuhannya azza wa jalla, hatta yadhu'a alaihi kanafah, yani sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tabirnya. Tabir, yani kan Allah itu dibatasi dengan satu tabir yang tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Bahasa ini adalah bahasa saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqarriruhu bidunubihi, Allah menjadikan dia ngaku semua dosanya. Wa yaqul, lalu Allah mengatakan, hal ta'rifu kada, kamu kenal begini enggak? Kamu tahu begini enggak? Kamu ingat begini enggak? Yaqulu rabbi a'rif, ya Allah aku mengetahui, marratain, 2 kali, hatta idza balagha bihi ma sya'allah an yablugh, sampai tatkala dia itu mencapai kondisi yang dia sampai, orang itu sangat merasa pasti akan binasa. Kenapa? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
dia itu dikatakan kamu selama hidup itu pernah berbuat begini, berbuat begini, semua dosanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia itu ngaku semua dosanya. Dia itu merasa sudah pasti akan hancur. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Lalu Allah malah mengatakan, dulu aku telah menutup kesalahan itu selama di dunia wa ana aghfiruha lakal yaum. Kalau sekarang aku ampuni. Kata Ibnu Jarir, loh, ayat ini atau dalil ini menunjukkan tidak semua apa? Hisab itu ujungnya hukuman. Bisa jadi dihisabnya tetap dihisab tapi kemudian diampuni. Nah, qala fayu'ti sahifata hasanatihi. Allah memberikan buku catatan kebaikannya, au kitabihi atau kitabahu atau kitabnya. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir wal munafiqun dan orang-orang munafik, fayunadi bihim ala ru'usil asyhad. Allah mengumumkan di hadapan semua manusia, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka lah orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Wa hadzal hadis mukharrajun bis sahihain wa ghairihima. Hadis ini diriwayatkan dalam sahihain dan selain keduanya. Warawa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan. Ibnu Abi Hatim itu anak dari penulis Aqidatur Raziyain. Yani an Umayyah dari Umayyah. Qala sebelum mengatakan, Sa'altu Aisyah, saya mendengar Aisyah, saya bertanya kepada ibunda Aisyah. An hadhil ayat tentang ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jika kalian nampakkan, kalian sembunyikan, Allah pasti akan menghisab. Kalau Aisyah, berkata Aisyah, ma sa'alani anna ahadun mundu sa'altu Rasulullah anha. Belum pernah ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sejak saya menanyakan itu kepada Rasulullah. Jadi siapa tadi yang bertanya pertama kali? Umayyah. Qala, yang berkata Rasulullah SAW, hadhihi mutaba'atullah al-abda. Ini itu apa ya? Ya mutaba'ah, jadi yang disertakan oleh Allah kepada seorang hamba. Wa ma yusibuhu minal humma wan nakba. Manusia kalau terkena demam, terkena sakit, wal bidha'ah yadhawaha fi yadi kammihi fayaftaqiduha fayafza'alaha. Terkena apa ya, kehilangan barang, dia itu membawa barang itu di kammihi, di tangannya dipegang erat-erat begitu, ternyata hilang sehingga sedih kaget gitu. Summa yajiduha fi dhabnati, ternyata malah jeketek ketemu di tumpukan barangnya. Hatta innal mu'min la yakhruju min dhunubihi, sampai seorang mukmin itu keluar dari dosanya kama yakhruju tibru al-ahmar, sebagaimana keluar yani apa ya, emas batangan yang warna merah. Intinya kalau dihisapnya tetap dihisap, tapi enggak mesti dihukum. Wa kadza rawahu Tirmidzi, inilah yang juga dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Ibnu Jarir berkata Imam Tirmidzi gharib, hadis ini gharib. Qultu, saya berkata, wa Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an dhaif. Ali bin Zaid ibnu Jud'an orang yang lemah. Yaghribu fi riwayatihi, riwayatnya aneh-aneh, gharib. Wa qad yurwa hadzal hadis, hadis ini juga diriwayatkan an imraati abi, dari istri bapaknya, ibu tirinya, Ummu Muhammad Umayyah bint Abdullah an Aisyah, dari Aisyah, wali salaha indaha fil kutub siwa, dan tidak ada riwayat lain kecuali riwayat ini. Jadi intinya beliau mengatakan ayat ini sebagian ulama mengatakan mansudi hapus, sebagian ulama mengatakan tetap berlaku tapi dikadar dihisab, bukan dihukum. Wallahu alam. Ini bisawab. Jadi tentang ayat ini. Soalnya ini yang kita pelajari ya kawan. Sebelum Anda tutup majelis, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo barakallahu.
kondisi subuh tadi ya kawan itu dalam apa ya, baru layak untuk sholat ya sekitar jam 3 lah, meskipun diumumkan jam setengah 3 itu mulai gerhana, tapi gak ketok sean jam 3 lah, jam 3 lebih, bahkan di Al-Furqan tadi pagi itu jam 3 lebih baru sholat. Sedangkan subuh wis mepet, subuh itu sudah mepet. Allah alam, yang anda lihat adalah lihat-lihat sholatnya, lihat-lihat sholatnya bisa diundur apa ini tidak. Kalau memang sholat itu waktunya longgar kayak isya itu bisa diundur, maka sangat mungkin kalau semacam itu sholatnya yang diundur. Tapi kalau kondisi semacam tadi, seandainya undurkan itu jangan terlalu lama. Kalau anda lebih cenderung malah sholatnya dipendekkan. Sholatnya itu dipendekkan. Kemudian kalau sampai saat khutbah selesai terus kemudian sholat subuh itu yang bagus. Kalau terpaksa ya berarti ini begitu selesai sholat terus adzan misalkan, maka berarti yang nampak itu adalah sholat dulu baru kemudian kalau mau khutbah ya khutbah setelah sholat subuh. Wallahu alam, karena tadi pagi itu mepet sekali waktunya. Ya sangat mepet sekali waktunya, tinggal setengah jam. Ini setengah jam itu digawe sholat setengah juz, satu juz itu gak cukup. Setengah juz dengan rukuk yang dawa, sujud yang dawa ya paling setengah juz. Gak cukup ya? Gak cukup juga? Oh, gak cukup juga. Ya sempurna sebisanya. Allah alam, insyaallah sebenarnya ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka yani wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.